Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abil Basyair dengan NIM 17005 19012 dengan dosen pembimbing Ibu Ika Febrilia SMM dan Ibu Dr. Ramda Solihah MM ingin mempresentasikan eh, hasil penelitian saya dengan judul analisis tingkat kepuasan pengguna e-commerce di DKI Jakarta. Sebelumnya terdapat 5 bab yang saya tampilkan pada presentasi kali ini, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana latar belakang masalah yang saya ambil yaitu mengenai teknologi seperti smartphone ataupun website. Kemudian karena dengan signifikannya perkembangan teknologi, maka saat ini kita mengenal apa itu digitalisasi, di mana digitalisasi sendiri mengilhami pertumbuhan daripada e-commerce. Kemudian, menurut riset yang dilakukan oleh Kata Data, di mana pertumbuhan e-commerce di Indonesia meningkat sebesar 24,53% setiap tahunnya dengan jumlah pengguna, proyeksi pengguna pada tahun 2023 sebesar 196,47 juta pengguna. Kemudian dengan besarnya jumlah pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia, maka terdapat beberapa e-commerce yang setidaknya populer di kalangan masyarakat. Salah satunya itu Bukalapak, di mana Bukalapak menjadi objek yang saya pilih. Kenapa Bukalapak? Karena Bukalapak memiliki angka kunjungan rata-rata 21 juta pengguna pada tahun 2022. Nah, padahal pada platform serupa, pada e-commerce serupa, sebut saja Shopee dan Tokopedia, nah, mereka berdua memiliki kunjungan rata-rata lebih dari 100 juta pengguna pada tahun 2022. Padahal menurut Herni Kawati, kunjungan dapat diartikan sebagai indikator terjadinya transaksi. Maka dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi jumlah kunjungan, maka semakin besar juga potensi terjadinya transaksi. Dan Bukalapak memiliki nilai GMV atau Gross Merchant Value, di mana GMV ini dijadikan sebagai patokan dari nilai transaksi di angka 5,3 miliar US dollar dalam 1 tahun. Kemudian terdapat permasalahan yang ditemukan. Setidaknya ada 3 yang terdapat pada layar yang sempat saya screenshot, yaitu ini mengenai munculnya pop-up yang mengganggu. Kemudian fitur live chat atau customer service yang buruk. Kemudian yang terakhir yaitu bocornya data pengguna. Kemudian maka pertanyaan penelitian saya yaitu bagaimana tingkat kepuasan pengguna platform Bukalapak di DKI Jakarta, dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna platform Bukalapak di DKI Jakarta. Manfaatnya terbagi dua, yaitu bagi pembaca itu sebagai referensi jika ingin melakukan penelitian ulang atau serupa, kemudian bagi e-commerce itu untuk meningkatkan profitabilitas. Kemudian pada bab 2 yaitu kajian pustaka, saya memasukkan beberapa teori. Yang pertama itu teori mengenai kepuasan pelanggan, di mana dapat menurut Wulandari, kepuasan pelanggan diartikan sebagai evaluasi konsumen yang membandingkan antara pra pembelian dengan pasca pembelian. Kemudian saya memasukkan dimensi kepuasan pelanggan. Nah, kemudian saya memasukkan alat ukur kepuasan pelanggan, di mana umumnya dalam sebuah website, umumnya dalam mengetahui kepuasan pelanggan menggunakan atribut website. Setidaknya ada 3 dimensi atribut website, yaitu wadah kegunaan yang mencangkup eh, desain situs, ukuran tampilan, kemudahan penggunaan dan navigasi. Kemudian dimensi kedua itu kualitas informasi yang mencangkup akurasi, format, dan relevansi. Kemudian dimensi ketiga itu interaksi yang mencangkup keamanan dalam transaksi, pengiriman produk, dan personalisasi serta komunikasi. Kemudian saya masukkan 5 penelitian terdahulu. Kemudian pada bab 3, di mana penelitian saya ini dilakukan dari bulan Agustus 2023 sampai bulan September 2023 menggunakan kuantitatif metode survei kuesioner secara online. Kemudian untuk populasinya itu yuk penduduk pengguna Bukalapak yang tinggal di Jakarta. Nah, sebenarnya sampelnya saya 106, nah, di mana saya menggunakan teori Roscoe, yang mana
dalam bunyinya, yaitu sampel berjumlah 30 sampai 500. Untuk kriteria sampel sendiri, saya menggunakan 3 kriteria, yaitu pertama berusia 18 sampai 24 tahun, kemudian telah melakukan pembelian pada Bukalapak dengan minimal 5 kali pembelian dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, dan tinggal di DKI Jakarta. Kemudian untuk penyusunan instrumen penelitian, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, di mana variabelnya itu kepuasan pelanggan. Untuk dimensi ada 3, yaitu kegunaan, transformasi, dan interaksi. Yang mana kegunaan mencangkup indikator kemudahan penggunaan, kemudahan navigasi, tampilan, desain, dan pengalaman positif. Untuk dimensi kualitas informasi mencangkup indikator akurat, dapat dipercaya, relevan, mudah dipahami, dan sesuai format. Kemudian untuk dimensi interaksi, saya mencantumkan indikator reputasi, keamanan informasi pribadi, personalisasi, komunikasi, dan kesesuaian. Kemudian untuk teknik analisis data, di mana ada analisis deskriptif, saya menggunakan bobot kriterianya, yaitu ada 5, untuk kepentingan maupun kepuasan, dengan penilaiannya itu menambahkan antara penjumlahan antara setuju dan sangat setuju. Ada 5 kategori yang bisa dilihat. Kemudian untuk uji validitas, nilai R tabel saya yaitu 0,1946, karena N dalam hal tersebut yaitu 106 dikurangi 2. Maka ketemulah hasil R tabel berikut. Kemudian untuk uji reliabilitas seperti biasa di atas 0,6 ketentuannya. Kemudian untuk Customer Satisfaction Index, Important Performance Analysis, dan Gap Analysis sama, yaitu memiliki 5 tingkat kepuasan, dan untuk IPA atau Important Performance Analysis terdapat 4 kuadran, di mana IPA sendiri itu yaitu grouping atau pengelompokan setelah mengetahui hasil atau angka-angka dari Customer Satisfaction Index, dan Gap Analysis itu memetakan kembali seberapa jauh jarak antara ekspektasi dan realita menggunakan angka-angka di Customer Satisfaction Index. Kemudian pada keempat yaitu hasil pembahasan, di mana karakteristik responden saya berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebesar 52,8%, untuk sisanya yaitu 47,2% yaitu laki-laki. Kemudian untuk domisili didominasi oleh responden yang tinggal di Jakarta Timur dengan 37,7%, dan untuk status dari responden sendiri didominasi oleh pelajar dengan 82 responden. Untuk uji validitas, dari 15 indikator yang saya uji, baik dari sisi kepentingan maupun dari sisi kepuasan, semua dinyatakan valid karena lebih daripada R tabel, yaitu 0,1909. Untuk uji reliabilitas pun sama, yaitu reliable atau konsisten, di mana nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,6. Kemudian untuk analisis deskriptif saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan kepentingan, di mana dari ketiga dimensi tersebut semuanya di atas 90% dan dapat diartikan sebagai sangat tinggi ketika merujuk kepada bobot skor kriteria analisis deskriptif. Kemudian untuk berdasarkan kepuasan pun sama, di atas 85, di mana 85 sampai 90 sampai 99% diartikan sebagai sangat tinggi. Kemudian untuk Customer Satisfaction Index, sebagaimana dilihat, di mana jumlah nilai ini yaitu nilai dari kuesioner yang disebarkan ditambahkan semua, kemudian dirata-ratakan, maka jadilah nilai MIS atau Mean Index Satisfaction Index, Mean Information Score. Kemudian untuk tingkat kepuasan pun sama, dijumlahkan semuanya, kemudian nilai MSS-nya yaitu dapat dari rata-rata jumlah nilainya, di mana MMS diartikan sebagai Mean Satisfaction Score. Kemudian untuk WF-nya sendiri didapatkan dari nilai MIS dibagi total nilai MIS dikali 100, kemudian untuk WS sendiri yaitu MSS dikali WF. Nah, kemudian didapatkan hasil dari Customer Satisfaction Index secara keseluruhan di angka 82,6%. Kemudian untuk Important Performance Analysis dapat dilihat yaitu pada kuadran 1, 2, 3, 4,
di mana kuadran 1 terdapat kuadran 1 diartikan sebagai sisi kepentingan yang tinggi, akan tetapi kepuasannya rendah, maka dapat dioptimalkan. Untuk kuadran 2, kepuasannya tinggi, kepentingannya tinggi, maka dapat dipertahankan. Di mana yang kuadran 1 yaitu di indikator nomor 7, nomor 5, nomor 11, dan nomor 12. Untuk kuadran 2, indikator nomor 1, 9, 6, dan 15. Kemudian untuk indikator 3, nomor 2, 14, 13. Dan indikator 4, nomor 3, 8, 10, dan 4. Kemudian untuk gap analysis, pada hasil keseluruhan, di mana kesimpulannya yaitu pada indikator keamanan pribadi memiliki gap yang paling tinggi, yaitu minus 0,66, di mana bisa kita lihat dari sisi rata-rata kepentingan sangat besar dan rata-rata kepuasan sangat kecil. Nih, sepertinya saya salah mencantumkan ini. Ketukar. Untuk kesimpulan, di mana yang pertama dilihat dari analisis deskriptif, maka tingkat kepentingan pengguna e-commerce tergolong sangat tinggi, didukung oleh interaksi yang sangat tinggi, dimensi kualitas e-commerce yang sangat tinggi, dan dimensi kegunaan yang sangat tinggi. Kemudian untuk tingkat kepuasan pengguna Bukalapak juga tergolong sangat tinggi, didukung oleh dimensi interaksi yang sangat tinggi, dimensi kualitas informasi yang sangat tinggi, dan dimensi kegunaan yang sangat tinggi. Kemudian berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode CSI secara keseluruhan, maka diperoleh tingkat kepuasan pelanggan Bukalapak berada pada tingkat sangat tinggi, sangat puas. Kemudian pada important analysis, maka terdapat 4 hal yang perlu ditingkatkan, yaitu keamanan data pribadi, reputasi, kepercayaan, dan pengalaman positif. Kemudian terdapat juga 4 hal yang harus dipertahankan karena memiliki kepuasan yang tinggi dan kepentingan yang tinggi, yaitu kemudahan penggunaan, mudah dipahami, akurat, dan sesuaian. Selanjutnya implikasi teoritis, di mana pada penelitian berikutnya peneliti selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan lain yang belum digunakan pada penelitian saya, seperti pendekatan produk, time save, delivery, dan service quality. Sehingga diharapkan dapat membantu mengembangkan studi lebih besar cakupannya karena pendekatan-pendekatan yang baru. Kemudian untuk implikasi praktis, di mana penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi platform e-commerce di Indonesia, khususnya Bukalapak, untuk memberikan perhatian lebih kepada indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran 2, sehingga kepuasan dari pelanggan dapat dimaksimalkan dengan memperkecil gap antara kepentingan dan kepuasan. Kemudian memprioritaskan indikator 4 jika perusahaan dalam kategori kurang, dalam kategori menurun, karena pada kuadran 4 memiliki tingkat ekspektasi yang rendah, akan tapi kinerja dari Bukalapak terhadap indikator tersebut dirasa jadi berlebihan. Kemudian untuk keterbatasan penelitian, yang pertama itu ketidakmerataan geografis, sehingga tidak adanya responden dari Kepulauan Seribu, dan juga kurangnya responden yang memiliki jenis pekerjaan sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dan lain-lain. Kemudian pendekatan yang dipilih dan penelitian ini mungkin tidak mencakup seluruh aspek penggunaan e-commerce karena lebih fokus pada aspek-aspek tertentu. Kemudian yang ketiga itu penelitian belum sepenuhnya mematangkan potensi media sosial populer dalam distribusi kuesioner. Sehingga karena aktivitas peneliti yang tinggi, yang tidak terlalu tinggi pada platform tersebut. Kemudian untuk rekomendasinya, sebagaimana keterbatasan, yaitu yang pertama, peneliti harus memastikan bahwa sampel responden yang dipilih sebisa mungkin mencerminkan keberagaman geografis, atau dalam artian dari semua wilayah memiliki perwakilannya. Kemudian yang kedua itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa pendekatan, sebagaimana pendekatan produk, pendekatan time save, pendekatan delivery, dan pendekatan service quality. Kemudian peneliti dapat secara aktif dan perlahan mengikuti dan akun yang relevan, serta berpartisipasi dalam percakapan yang relevan dengan penelitian.
sehingga dapat membantu peneliti membangun jaringan pada platform tersebut, sehingga peneliti dapat membuat postingan yang menjelaskan tujuan peneliti, sehingga mendapatkan lebih banyak variasi pada responden. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.